penangkapan ikan dan kapal perang ilegal Tiongkok di perairan Indonesia, Natuna. Indonesia melayangkan nota protes ke Cina setelah puluhan kapal penangkap ikan mereka dikawal oleh pasukan penjaga pantai dan fregat kapal perang berlayar di perairan dekat Natuna, Kepulauan Riau pada 24 Desember 2019. Badan Keamanan Laut Indonesia, atau yang dikenal juga dengan Bakamla, mengatakan kapal-kapal Cina itu mulai berlayar hingga terdeteksi muncul di perairan dekat Natuna sekitar 10 Desember 2019. Berdasarkan data radar, Bakamla awalnya mendeteksi belasan kapal, namun saat ditemui di lapangan, kapal nelayan Tiongkok berjumlah lebih dari 50 dan dikawal oleh 2 kapal penjaga pantai dan 1 kapal perang Angkatan Laut Tiongkok, tipe fregat. Pada 11 Januari 2020, dilakukan upaya pengusiran dengan mengerahkan 3 kapal perang. Meskipun Indonesia telah memprotes kepada pemerintahan Cina, namun pemerintahan Cina tetap berkeras bahwa kapalnya berlayar di Laut Cina Selatan, khususnya di sekitar Kepulauan Nansa. Cina menganggap memiliki hak sejarah di Laut Cina Selatan. Jadi, poin dari penangkapan ikan dan kapal perang ilegal Tiongkok di perairan Indonesia Natuna adalah sebagai berikut. Yang pertama, dalam pasal 56 ayat 1 UNCLOS, yaitu dalam zona ekonomi eksklusif, negara pantai memiliki hak berdaulat untuk tujuan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber daya alam, baik yang hidup maupun yang tidak. Perairan yang berada di sekitar dasar laut dan di dasar laut, serta di bawah tanahnya, dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk eksploitasi ekonomi dan eksplorasi zona, seperti produksi energi dari air, arus, dan angin. Yang kedua, Laut Natuna Utara adalah wilayah laut yang merupakan zona ekonomi eksklusif Indonesia, karena wilayah tersebut termasuk dalam jarak 200 mil laut dari garis pangkal, sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 UNCLOS. Sehingga Indonesia memiliki hak berdaulat atas sumber daya alam di Laut Natuna Utara, sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat 1 huruf A di atas. Yang ketiga, klaim 9 garis putus-putus tidak sesuai dengan UNCLOS karena jauh melebihi batas zona laut yang telah diatur pada paragraf 261 Penghargaan PCA 2016. Yang keempat, pemerintah Indonesia berdasarkan pasal 73 ayat 1 UNCLOS untuk melindungi hak berdaulat atas sumber daya ikan di Laut Natuna Utara, berhak mengambil tindakan yang diperlukan, termaksud menangkap kapal yang dimaksud dan menindaklanjuti hukum tindakan penegakan hukum. Yang kelima, saat kapal berbendera Cina menangkap ikan di Laut Natuna Utara, mereka tidak memenuhi syarat. Dengan demikian, aktivitas penangkapan ikan oleh kapal penangkap ikan yang berbendera Tiongkok di zona ekonomi eksklusif jelas merupakan sebuah pelanggaran. Yang keenam, Indonesia telah menandatangani UNCLOS pada tanggal 10 Desember 1982 dan meratifikasinya pada tanggal 3 Februari 1986. Tiongkok juga telah menandatangani UNCLOS pada tanggal 10 Desember 1982 dan meratifikasinya pada tanggal 7 Juni 1996. Oleh karena itu, baik Indonesia maupun Tiongkok telah terikat pada ketentuan UNCLOS
di mana Indonesia secara mutlak memiliki sovereign rights di Laut Natuna Utara. Yang ketujuh, di dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia, negara lain tetap memiliki hak, namun hanya untuk beberapa hal antara lain hak untuk melintas atau freedom of navigation, penerbangan, membentangkan kabel bawah laut dan pipa, serta hak lainnya yang sesuai dengan UNCLOS pada pasal 58 ayat 1 junto pasal 87 UNCLOS. Penting untuk dicatat bahwa negara lain dimaksud dalam melaksanakan haknya wajib untuk menghormati Indonesia yang memiliki yurisdiksi di zona ekonomi eksklusif Indonesia berdasarkan pada pasal 58 ayat 3 UNCLOS. Yang kedelapan, khusus mengenai perikanan, berdasarkan UNCLOS, akses negara lain terhadap stok ikan di zona ekonomi eksklusif Indonesia hanya dapat terjadi melalui dua hal. Yang pertama adalah traditional fishing rights dan yang kedua adalah surplus allowable catch. Yang kesembilan, berdasarkan pasal 62 UNCLOS, surplus allowable catch hanya dapat diberikan kepada negara lain jika memenuhi beberapa syarat. Syarat yang pertama adalah Indonesia tidak memiliki kapasitas untuk menangkap seluruh allowable catch. Yang kedua, akses terhadap surplus tersebut dirumuskan dalam sebuah perjanjian. Yang ketiga, surplus ditujukan pertama-tama kepada landlocked state atau geographical disadvantaged states. Yang ketiga, sebelum membuat perjanjian, Indonesia perlu terlebih dahulu mempertimbangkan all relevant factors, termaksud yang pertama, signifikan stok ikan yang akan dibuka aksesnya tersebut kepada perekonomian masyarakat dan kepentingan nasional lainnya, serta kebutuhan untuk meminimalkan kesenjangan ekonomi. Dan yang terakhir adalah penangkapan ikan secara ilegal oleh kapal ikan yang berbendera Tiongkok di Laut Natuna adalah sebuah pelanggaran yang terjadi di wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia, yang mana di luar 12 nautical mile laut teritorial. Maka dari ini, pemerintahan Indonesia berdasarkan pada pasal 73 ayat 1 UNCLOS dalam rangka melindungi hak berdaulatnya atas sumber daya ikan di Laut Natuna Utara, berhak untuk mengambil tindakan yang diperlukan, termasuk untuk melakukan penangkapan kapal tersebut dan menindaklanjutinya dengan penegakan hukum yang berlaku.